Menjadi trader yang sukses tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak ilmu yang dimiliki untuk melakukan strategi trading. Hal penting lainnya yang sering dilupakan adalah memahami psikologi trading. Mengapa ini dikatakan penting? Karena terkadang semua ilmu yang dipelajari sebelumnya nggak bisa diterapkan karena satu dan lain hal. Misalnya saja ketika cut loss besar atau untung berkali-kali lipat, seorang trader mengambil keputusan berdasarkan emosi saat itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan trading plan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang tercampur aduk oleh sisi emosional mendorong pedagang untuk melakukan hal di luar dari apa yang sudah direncanakan. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah psikologi dalam trading dan investasi? Berikut ulasannya. Bias kognitif dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang muncul dari cara seseorang memproses serta menafsirkan suatu informasi. Pengalaman atau informasi tersebut cenderung akan dijadikan tolok ukur saat mengambil keputusan, termasuk keputusan trading. Ini menjadi alasan mengapa satu informasi atau situasi yang sama dapat diartikan berbeda oleh dua individu. Misalnya, ketika harga saham naik dan candle hijau muncul, trader A mengartikan bahwa situasi itu bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membeli saham tersebut. Sedangkan trader B memilih untuk wait and see, menunggu adanya retracement. Dengan menyadari adanya bias kognitif, trader akan mengetahui pemicu yang mendorong terbentuknya perilaku tertentu. Hal ini bertujuan pada pengambilan keputusan yang lebih baik atau kondisi agar terjadi suatu perilaku sesuai dengan yang diinginkan pedagang. Bias kognitif yang sering muncul. Apa saja bias kognitif yang sering muncul waktu trading? Di bawah ini adalah jenis-jenis bias kognitif yang perlu dipahami trader. A. Kekeliruan biaya tenggelam. Kecenderungan manusia untuk bertahan karena merasa sayang dengan usaha, waktu, dan uang yang sudah dikeluarkan. Contoh, as trader enggan cut loss ketika ada penurunan harga saham karena sudah susah payah belajar analisis dan mengeluarkan modal besar. Padahal kalau risikonya terbatas, duitnya bisa diputar untuk trading saham yang lebih potensial dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Efek ikut-ikutan. Kecenderungan meniru suatu perilaku, sikap, bahkan keputusan karena banyak orang yang melakukannya. Contoh, terbawa hype trading di saham tertentu karena ramai dibicarakan di grup Telegram tanpa mengetahui faktor teknikal dan fundamentalnya terlebih dahulu. Bias konfirmasi, kecenderungan mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi untuk mendukung keyakinan yang sudah dipunya. Contoh case mengikuti saran dari seorang pengusaha yang berkata, kalau modal 10 juta lebih baik untuk bisnis rumahan dibandingkan perdagangan saham. Padahal wirausahawan sudah pasti punya preferensi terhadap dunia bisnis dibandingkan pasar saham. Bias terlalu percaya diri.